Salam, salam sadis, salam cuan, salam hijau. Agak hijau, agak enak lihat ya. Eh, udah lama merah-merah, kayak setrika mondar-mandir gitu. Ini ada dia sorong ke atas dikit, hijau kan lebih enak dilihat juga. Sebagian altcoin yang hijau lumayan, ya makanya ada yang bisa TP kayak Matic, Matic kan lumayan ya kan. Jadi kalau ada yang mau TP, TP ya. Gini, jangan salah paham. Kemarin itu ada saya bilang, yang dapat serok barang murah, bawa hold ampe buran, itu buat yang kuat ya. Masing-masing lah, money management masing-masing gitu ya. Atau yang mindsetnya mau long invest kemarin itu, terutama untuk Bitcoin gitu ya. Untuk Bitcoin itu kalau dapat kemarin itu misal di 17-an atau 18.000 itu ya, kalau saya pasti saya hold gitu ya. Tapi untuk altcoin sebagian misalnya cuan mau di TP TP karena ini masih aja mungkin nanti ada turun lagi mungkin baru serok bawah lagi nggak tahu masing-masing lah itu manajemen masing-masing sehingga tidak saling menyalahkan. Kalau nanti saya suruh hold misalnya pas naik kalian nggak TP turun pas minus nanti teriak-teriak lagi saling salahkan ya kan. Jadi masing-masing atur ini. Kalau udah cuan Anda mau ambil mau apa masing-masing gitu ya. Jadi gitu aja. Jadi enaknya gitu. Oke. Karena nggak ada yang tahu masing-masing finansialnya gimana ya kan. Juga mindset masing-masing kan berbeda ya. Jadi hari ini begini agak bagusnya hijau. Terus juga pertama-tama kita lihat berapa dia bisa sorong. Kita nggak tahu pasti ini BTC optionnya itu mau di berapa dia ininya ya. Seharusnya masih bisa disorong ke atas gitu. Ya kan? Ya kita lihat lah eh, berapa dia ini malam ini. eh, karena lumayan gede juga loh itu BTC option expire-nya itu 2 billion something itu kalau nggak salah saya baca berita 2,2 kalau nggak salah ya. Gede juga itu ya. Jadi lihat dia bisa sorong kemana karena kalau agak bawah ya itu bandar lumayan rugi gitu ya kan. Kita lihatlah di mana seharusnya kalau dia sorong makin ke atas nggak rugi banyak gitu. Tapi ya nggak tahu lah apa mereka udah ada cover apa gitu hitungan mereka kita kurang paham juga gitu-gitu ya kan kita lihat lah. Jadi hari ini saya jawab ini ada yang tanya kirim saya ini Om tolong bahas apa yang dibilang Charles Hoskinson ya kan dia kirim ini saya lihat oh soal regulasi gitu. Nah kita bahas dikit untuk yang hall ada Cardano ya kan. Kemarin itu istilah dengar orang Kongres jajak pendapat mau dengar ini dari komunitas gitu. Jadi Charles Hoskinson salah satu yang mewakili dari komunitas kripto karena dia sangat menguasai lapangan gitu dan memang tujuan dia saya kan udah katakan kayak dia Vitalik apa Gavin Wood mereka memang mereka punya impian itu untuk sukseskan kripto ini ya kan makanya dia effortnya besar gitu ya kan. Eh, dan dia juga cukup menguasai gitu makanya eh, dia mewakili lah dari komunitas kripto sebenarnya eh, di kongres gitu ya dan sangat bagus apa yang dia sampaikan gitu kan. Tapi intinya ini kan masih dengar pendapat, jajak pendapat para politisi, para ini pembuat regulasi gitu kan. Nah, poinnya yang saya lihat sebenarnya bukan itu. Justru saya lihat di komisi mana pas saya ketahui itu di komisi agriculture. Nah, di komisi agriculture berarti itu masuk ke komoditas. Nah, nanti kripto berarti di bawah naungan CFTC mungkin rencananya gitu itu. Maka yang ini mau disusun regulasinya di komisi agriculture. Nah, agriculture berarti komoditi. Komoditi berarti uh, suatu yang sangat positif gitu buat kripto gitu ya. Dan apalagi kita di sini channel ini kan banyaknya Cardano
ada geng sama XRP Army. Ini juga bagus buat XRP Army gitu. Karena kenapa? Kalau andai kata kripto ini nanti diregulasi di bawah naungan si FTC, berarti itu clear commodity. Itu berarti bisa menang telak XRP gitu. Ya. Jadi satu positif dan juga ke depannya saya sebenarnya itu yang saya agak takut-takut kemarin itu agak momok Cardano dijegal dengan kayak SEC itu yang kita takut dibilang security lah. Tapi kemarin begitu lihat justru dari Charles Hoskinson Cardano ya kan mewakili di situ di agriculture-nya Komisi Agriculture membahas kripto ini gimana blockchain-nya, gimana untuk pemakaian di luar. Dia sangat pengalaman. Jadi kenapa dia yang karena memang dia expert, dia sangat paham sekali apa yang disampaikan. Karena dunia kripto ini bukan hanya dia sebagai misalnya banyak mereka jago di software engineer, tapi mereka nggak menguasai sebenarnya transaksi keluar itu gimana gitu. Sedangkan Charles Hoskinson dia sudah punya di Afrika sampai terutama negara-negara miskin gitu yang kecil yang nggak ini seperti Mongolia dia sampai ke sana jadi benar-benar proyek itu dia kerjain gitu ya yang kalau orang yang bukan mau bangun betul-betul ini nggak mungkin dia dalam berapa tahun ini dia udah habiskan waktu dia bangun cabang sana dia survei udah lebih dari 50 negara gitu yang dimana negara-negara kadang yang bahaya lagi gitu kan ke Ethiopia lah ke mana lagi tuh yang bahaya tuh daerah-daerah Afrika gitu dia masuk gitu yang niatnya itu justru untuk memberikan keadilan dalam finansial gitu ya itu salah satu mimpinya gitu jadi dia sangat menguasai gitu dan kemarin itu jajak pendapat atau dengar pendapat gitu di Kongres dia sangat menguasai gitu, sangat bagus gitu ya. Tapi itu kan masih banyak masih lagi digodok nanti banyak ini itu ya kan. Tapi intinya positifnya buat saya itu digodok di divisi agriculture berarti kripto dianggap komoditas kedepannya itu komoditi itu sangat bagus positif gitu dan kedepannya kita nggak takut SEC mau jegal dengan alasan yang nggak jelas dianggap security maka seperti XRP nanya dia itu lu coba paparkan sama gua dengan detail apa yang dimaksud security yang kalian kategori security itu apa aja gitu. Mereka nggak bisa jelaskan. Mereka cuma pokoknya mau bilang kamu security gitu kan ngaco juga ya kan orang-orang SEC-nya banyak nggak bisa paparkan dengan jelas juga gitu ya. Nah, jadi begitu itu tanggapannya soal Charles Hoskinson ada yang nanya. Terus berita XRP saya tambahkan XRP hari ini di Sepong juga ya enak kita lihat ya. Jadi XRP mantap XRP orang pada layoff XRP justru hire tambah pekerja dia makin buka cabang gitu ya kerja sama di negara luar gitu ya bisa aja itulah impiannya global dia gitu jadi kan XRP nih kalau saya lihat ya saya pribadi saya analisa semenjak habis pertemuan di Davos saya rasa ada sesuatu angin segar dia dapat. Gua rasa satu hal yang positif untuk XRP karena kelihatan setelah habis Davos orang-orang XRP ini juga udah lebih berani istilahnya sama SEC gitu ya. Termasuk entah direkturnya apa udah mulai challenge ke SEC gitu ya. Nah terus juga sepak terjangnya lihat dia terus bangun kerjasama ya kan. Nah di sini ketahuan mungkin ada planning satu hal besar mereka rencanakan gitu yang saya rasa bagus sekali buat XRP ke depannya gitu ya. Kelihatan positif, sangat positif. Ada sesuatu deal gua rasa waktu di Davos. Mungkin mereka orang-orang di sana akhirnya mungkin setuju juga bengkel kerjasama sama XRP. Dia sendiri mungkin ada dealing gua rasa.
Kalau iya berarti future XRP bagus sekali gitu ya. Satu hal positif gitu. Terus kok yang hal ini Harmoni ya, Harmoni One kenapa tuh kok Dam berita yang kita lihat di Twitter di ini dia announce itu dia kena hack ya, kena hack kisaran 100 juta dolar yang dimana hack masuknya lewat ini yang belum lama lah kalau nggak salah berapa bulan yang lalu itu dia kan waktu itu Harmony Pump itu eventnya kan dia bangun bridge itu ada bridge di Ethereum ada bridge di BTC ya yang dimana lebih mempermudah orang bisa langsung gitu yang dulunya staking simpen di Ethereum bisa mau pindah Harmony ke One udah bisa langsung nggak perlu 2 kali transaksi gitu dia bisa yang di situ tuh bridge yang baru belum lama itu kalau nggak salah kan kurang dari setengah tahun lah ya kalau nggak salah atau ya event-event tahun kemarin lah itu waktu Harmony di PAM itu kita ingat kan. Nah dari situ masuknya hacker gitu. Jadi lagi dikejar, mereka lagi cek gitu gimana ininya. Jadi belum ada berita pastinya gimana ya. Yang jelas dia tadi saya cek di ininya minus berapa. Tunggu, tadi saya belum lihat ini juga market cap ya. Ini saya buat video market cap di 933, volumenya 62 billion, BTC dominance di 43%. BTC di 21.042 dolar plus 3,3% ya. Kalau tunggu Harmony sekarang berapa di ininya minusnya kayaknya belum berat sih minusnya gitu ini masih minim informasi juga gitu gimana ininya mereka ini nanti kena hack gimana nutupi apa mereka bisa kejar dapat balik gitu belum tahu ya masih ini tapi Harmony tadi kalau nggak salah saya waktu tadi pagi saya cek di kisaran minus 7% lebih kurang gitu. Ini berapa persen dia? Ya masih 7-8%-an gitu dia minus ya. Ya lihatlah kalau ada yang nekat lihat kasus begitu bisa aja di short gitu ya tapi saya sih nggak mau lah ini istilah mencari cuan di derita orang gitu ya karena kemungkinan nanti malam kalau apa karena ini dia 6 jam yang lalu ini ya 5-6 jam lalu kejadiannya kan itu orang market Amrik udah istirahat dan ini bisa aja malam ini buka market Amrik ada yang takut ini mereka buang barang atau apa makin minus gitu ya kan ya nggak tahu lah kita lihat nanti ininya ya kan cuma kalau secara ini mungkin masih agak-agak hijau ini bisa masih bisa nanjak hijau ini saya rasa kita lihatlah malam ini buka market ini berapa mungkin bisa aja dia sorong ke atas dulu ya kan sebelum di nanti minggu yang agak-agak rawan itu yang agak kita bahayanya minggu nanti weekly candle-nya nutup di berapa ini kalau hari ini Jumat yaitu kita lihatlah BTC option expire mau dia deal di berapa karena bandar kalau rendah juga semakin banyak rugi dia punya ini ya max spend-nya gitu hitungannya ya kan jadi kita lihatlah ya jadi buat yang ada whole Harmony kalau kalian takut ya lagi minus 7-8%. Kalau kalian takut makin dalam, diadam karena belum ini, mau CL masih minus 7-8% ya boleh lah di bawah 10% untuk istilah ambil aman ya kan.
Tapi ya nggak tau lah kalian masuk di berapa. Kecuali kalau kalian masuk di atas ya udah biarkan. Tapi kalau ada yang misalnya kemarin pas dam kalian serok dia, kalau misal kalian ini mau lepas dulu ya lepas dulu gitu untuk aman. Karena kita nggak tahu malam ini takutnya kan market Amrik begitu buka atau nih nanti bentar lagi 2 jam lagi market Eropa naik ada yang haul ini mereka agak takut dengar kabar gitu buang barang kan makin minus gitu ya. Jadi ya terserah kalian lah. Ini belum terlalu ini minusnya. Kalian lihat, kalian hitung sendiri ya. Masing-masing punya ini resiko gitu. Kadang gitulah. Kita sulit bilang koin ini bagus atau enggak. Kadang kalau kena hack, kena ambruk gitu atau manajemen yang nggak bagus ya kan. Atau apa atau yang scam ya begitulah kadang. Ya, high risk high return. Memang ada bagusnya itu kripto ini diregulasi, jadi ada lebih bagus ketetapan hukum juga gitu sebenarnya, ya. Dan juga investor lebih yakin masuk gitu. Jadi hari ini Jumat begitu aja video yang kita bahas. Kita harap dia sebelum dia turun ke bawah kasih enak lihat dulu lah hijau-hijau dulu biar seperti yang kita harapkan, yang udah ini cuan atau yang ini DCA bisa TP dulu, kasih nafas, baru atur strategi lagi gimana masuknya ya kan, di mana mau masuk atau seroknya lagi kan enak asal udah bisa TP bisa cuan istilah daripada kalau sangkut nggak bisa gerak istilahnya apa ya, tapi begitu ini dia hijau ada yang bisa TP malah ada yang cuan kalau udah serok waktu dam kemarin. Atur strategi lagi kan enak gitu ya kan. Jadi nggak terlalu kayak berapa hari ini boring lihat dia stuck gitu atau mondar-mandir di situ aja ya kan. Ini kan agak enak lihat gitu, agak semangat juga ya. Jadi begitu aja video hari ini ya kan. Hari ini hari Jumat ya. Buat yang melakukan sholat Jumat, selamat beribadah. Semoga berkah, rezeki lancar. Oke. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.